Kalau anak muda di usia 20 tahunan masih sibuk santuy nongkrong sana nongkrong sini. Pemuda ini malah sudah berjuang lewat jalur politik. Bahkan sudah duduk di kursi DPR RI. Lalu apa sih yang sudah disuarakan anak muda yang akan jadi teman ngobrol kita dalam Center Talks kali ini? Apa hambatan dan tantangannya sebagai anak muda yang kursi duduk di Senayan sana? Kita akan bongkar semuanya. Sudah hadir di studio Center Indonesia, Rizky Aulia Rahman Natakusuma. Buat Centerian boleh absen yang nonton dari kota mana aja. Selamat pagi. Ya ampun. Terima kasih banget udah menyempatkan waktunya untuk hadir menyapa teman-teman Centerian. Ini pertama kali datang ke Center Indonesia. Mudah-mudahan sukses dan ke depan makin eksis lagi di Amin. Dunia. Thank you banget Mas Rizky. Mas Rizky ini adalah politisi Demokrat pertama yang mampir di Center Talks, Mas. Di suatu kehormatan banget kedatangan politisi muda yang tampan, mapan dan berani. Kira boleh disapa Mas, teman Centerian Mas. Halo teman-teman semuanya. Ini satu kehormatan bisa diundang sama Center Indonesia. Luar biasa, studionya bagus banget. Wah, terbaik se-Indonesia. Terbaik se-Indonesia. Yang penting konten-kontennya juga terbaik pastinya pasti ya Mas Rizky. Pasti. Mas Rizky, mau ngobrolin soal Mas Rizky ini masih muda banget. Usianya berapa Mas? 29 tahun ini. 2 tahun ini 29 tahun. Berarti waktu pertama kali terjun di politik usia berapa tuh? Usia mau genap 25 tahun waktu itu. 2019 Oktober pelantikan 1 Oktober waktu itu. Itu masih muda banget. Kenapa memilih politik, Mas? Banyak faktor. Kalau ditanya sekarang pasti agak kebingungan jawabnya. Tapi pasti yang pertama passionnya ada di situ. Gitu. Saya background pendidikan waktu itu S1 dan S2 di ekonomi. Jadi lumayan suka sama isu-isunya. Dan sekolahnya nggak di Indonesia ya, Mas? Waktu itu ya? Di Indonesia. Kemudian S1 dan S2-nya baru di Inggris waktu itu. Di Inggris. Berarti pulang dari Inggris tahun berapa tuh? Pulang dari Inggris itu 2018 saya finish S2 waktu itu. Finish S2 kemudian langsung mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dari Partai Demokrat. Dan alhamdulillah sampai sekarang duduk di DPR mewakili masyarakat. Luar biasa. Pandeglang sama Lebak. Dapil Pandeglang ya? Dapil Pandeglang dan Lebak, Banten 1. Oke, kemarin juga ini lagi sibuk reses ya ini ya? Iya, jadi anggota DPR itu diwajibkan dalam 2 bulan sekali itu balik ke konstituennya masing-masing. Nah, saya beruntung nggak terlalu jauh, ada yang harus sampai Papua dan Kalimantan, itu butuh perjalanan yang berapa jam dan agak sulit. Kalau saya 2 jam sampai Pandeglang dan Lebak, 2 jam dari ibu kota, tapi masih perlu sentuhan sama pemerintah pusat. Nah itu kenapa saya wakilin mereka, tapi ya kita serap aspirasinya dan kita perjuangkan di DPR. Terus kalau reses tuh kegiatannya ngapain aja Mas? Banyak Mbak. Jadi sebenarnya sekreatif kita mungkin gitu loh. Masyarakat kan intinya ingin aspirasinya didengarkan, ingin diberikan solusi. Banyak masyarakat sebenarnya yang nggak terlalu paham pembagian wewenang antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jadi kalau saya ketemu masyarakat, saya duduk di Komisi 1 dan juga di Badan Anggaran. Kemudian kalau masyarakat ketemu saya kadang-kadang aspirasinya banyak banget. Yang mana itu kadang di luar wewenangnya Mas Rizky juga ya? Itu. Iya. Ada Linmas minta sepatu baru. Nah, itu anggarannya tolong diperjuangkan. Saya bilang aduh susah juga kalau anggaran untuk sepatu Linmas kita perjuangkan di DPR RI. Tapi itu masyarakat kita. Mereka butuh solusi. Mereka aspirasi ingin didengarkan. Dan kita datang ke masyarakat door to door. Ngetok pintu rumah warga. Terus mengadakan selamatan biasanya, makan di daun, babacakan namanya kalau di Sunda. Terus musik dan lain sebagainya. Jadi sekreatif kita mungkin. Intinya kalau kita mau ketemu sama anak muda, gayanya seperti apa. Tapi kalau ketemu sama yang udah lebih senior, generasi pendahulu kita juga gayanya harus bisa menyesuaikan ke mereka. Jadi kita harus bisa membawa diri, kita akan berinteraksi dengan siapa gitu ya Mas ya. Kemudian Mas Rizky ini di Komisi 1. Komisi 1 itu membidangi apa Mas?
Jadi ada beberapa sektor atau area Mbak. Pertama pertahanan. Ini jelas kita harus bisa memperkuat postur pertahanan di Indonesia ini. Kedua bidang hubungan luar negeri. Ini banyak sekali masalah terkait dengan pelindungan WNI, pekerja migran Indonesia kita yang perlu dilindungi hak-haknya di sana. Kemudian Kominfo, ini perluasan jaringan telekomunikasi. Hidup di era digital, otomatis sudah menjadi hak primer dari masyarakat untuk punya akses ke sinyal. Kemudian intelijen negara. Nah ini yang cukup sensitif dan kita membahas banyak hal di Komisi 1. Jadi 4 area utama itu menjadi fokus di Komisi 1. Kalau pas reses kayak tadi tuh Mas, sering nggak digodain sama ibu-ibu, Mas ini tak pek mantu gitu, sering nggak? Pasti sering dong kan, lihat masih muda, ganteng, udah mapan gitu kan Mas. Mudanya iya, kalau ganteng tuh relatif kan ya. Tapi ganteng lah Mas. Enggak lah itu. Pasti ibu-ibu banyak yang suka gemes gitu kan. Kalau dibandinginnya sama bapak-bapak yang usianya mungkin rata-rata 45 ke atas di DPR ya lumayan. Tapi kalau udah keluar dari tempat kerja ya biasa lagi sebenarnya. Tapi sering nggak Mas? Kalau pas lagi turun ke lapangan? Nggak terlalu, tapi ya ada aja sih yang kayak begitu. Tapi ya itu kan mereka bercanda juga. Mungkin dalam hatinya jangan sampai. Ya enggak lah Mas, itu bener tuh Mas. Berarti kalau misalnya kayak gitu, kalau pas lagi reses gitu ya, selain mendengarkan cerita dari masyarakat, juga suka ada hal-hal lucu kayak gitu ya Mas? Banyak banget, justru saya itu pengalaman di DPR, rasa nikmatnya itu bukan pas kerja di kantor, pas kerja di Senayan. Justru kita interaksi sama masyarakat di daerah, banyak yang menyampaikan keluh kesahnya dengan gayanya masing-masing. Dan mereka kan bukan public speakers ya, yang udah dilatih menyampaikan apa, mereka apa adanya. Sampaikan apa, kita butuh irigasi Pak, kita butuh traktor Pak, kita butuh peningkatan insentif untuk RT RW Pak, yang hidup di kampung berkecimpung langsung berhubungan sama masyarakat. Nah ini mungkin kita nggak bisa kasih solusi secara langsung di DPR RI, tapi at least serapan aspirasi itu yang bisa membawa semangat buat mereka. Oh ini wakil kita yang benar-benar bisa kita curhat apapun sama wakil kita ini bisa didengarkan dan bisa ditindaklanjut. Nah jadi banyak masyarakat menyampaikan keluh kesahnya dengan gayanya masing-masing. Kadang-kadang bikin kita sedih, kadang-kadang bikin kita ketawa. Nah, gitu loh. Tapi ya itu yang buat kita kayak oh ini kenapa kita terjun ke politik. Bukan untuk duduk di DPR RI pakai jas dan lain sebagainya, rapat beruangan yang mewah, 16 Agustus pidato presiden kita duduk di situ secara bangga. Kita harus ingat siapa yang ngirim kita ke sana. Kita harus ingat apa tujuan utama kita ke sana. Itu mewakilin mereka. Mereka yang jarang didengerin sama pemerintah aspirasi, yang jauh dari sentuhan pemerintah yang mungkin mereka pikir saat ini belum punya keberpihakan yang jelas kepada kehidupan mereka sehari-hari di kampung-kampung, di desa-desa yang hajat hidupnya kadang-kadang buat kita miris. Itu tujuan utama kita dan itu yang saya coba terapkan di politik. Jadi jangan sampai menjadi pemimpin yang ketika sudah terpilih melupakan siapa yang memilih dulu ya Mas ya. Jangan sampai ya jadi politisi seperti itu ya. Kalau prinsip saya seperti itu. Jadi kita dipilih sama masyarakat, itu ditaruh di pundak kita harapan dari masyarakat yang tinggal di kampung-kampung di desa-desa itu. Jadi jangan sampai kita lupa akan prinsip tersebut. Dan jadi lagi-lagi kunjungan reses itu jadi momen kunci, tapi nggak sebatas di masa reses. Reses 2 bulan sekali. Kehidupan masyarakat berlangsung setiap hari. Apakah itu harga sembako yang mereka keluhkan saat ini agak kesulitan mereka, kantongnya nggak aman katanya. Terus suaminya belum balik kerja lagi karena sempat di PHK atau di layoff ketika pandemi COVID-19. Kehidupan ekonomi mereka juga sangat amat sulit. UMKM lagi sepi atau lagi rame. Kalau weekend lumayan, tapi sebelum COVID belum pulih dibandingkan waktu itu. Jadi ini aspirasi masyarakat yang kadang-kadang mereka itu punya persepsi menyampaikan ke satu anggota dewan itu seakan-akan berjarak, seakan-akan
bukan anggota dewan terpilih tersebut yang mengabdi kepada mereka, tapi seakan-akan mereka yang sungkan menyampaikan kepada si pejabat ini. Nah itu yang kita pengen rubah di politik. Mas Rizky, dengan begitu banyak agenda-agenda politik ya, dengan usia Mas Rizky yang masih sangat muda, masih sempat nongkrong nggak? Masih lah. Masih ya, karena kan gimana pun juga masih muda nih. Masih ada lah teman-teman kan pasti kan masih ngajakin main, nongki-nongki kayak gitu, ngopi ya kan. Tadi baru ngopi di depan sama teman-teman center. Oh iya benar. Tapi masih Mas? Iya kadang-kadang masih, tapi pasti waktunya kan nggak kayak dulu ya Mbak. Karena ya mau nggak mau udah decide untuk terjun ke politik ya sadar dengan konsekuensinya, sedikit waktu untuk main itu ya Mas ya. Jadi di DPR itu Selasa sampai Kamis biasanya full jadwal rapat. Kemudian waktu-waktu luangnya biasanya di weekend itu justru diluangkan untuk ke masyarakat. Kalau saya, jadi teman-teman pun harusnya bisa memahami itu ya, masa mau diundang tiap weekend kayak dulu kan nggak mungkin. Jadi sebisa mungkin kita sempetin, karena saya manusia biasa. Kadang-kadang itu healing juga ya Mas. Kalau healing sih nggak terlalu ya. Oh nggak terlalu. Healing terbatas aja, nggak usah sampai ke villa dan lain sebagainya depan danau. Tapi itu pun yang harus kita genjot untuk pariwisata ke depan. Tapi intinya ya sebisanya kita datengin teman-teman, tapi ya tanggung jawab ya pasti udah beda sekarang Mbak. Terjun ke dunia politik ini atas keinginan sendiri atau karena terinfluence dari lingkungan Mas? Kan Mas Rizky kan putra dari seorang bupati Pandeglang. Nah masuk ke politik sendiri terinfluence dari mungkin keluarga banyak yang terjun ke politik jadi pengen juga, atau gimana Mas? Mungkin kombinasi atau mix dari dua faktor itu bisa jadi alasan kenapa saya masuk ke politik. Lingkungan iya, tapi sebenarnya passion atau panggilannya juga kayaknya kuat juga Mbak. Kalau saya flashback ke belakang, saya suka setiap kali ada isu-isu sosial ataupun isu terkait dengan ekonomi kerakyatan dan lain sebagainya, untuk bisa gimana kita carikan solusi dari semenjak saya di bangku pendidikan. Itu kayaknya isu yang setiap kali saya baca menggelitik di otak. Nah, jadi kayaknya cocok nih kalau di sini. Itu pertama. Kedua, ya pasti ada dorongan-dorongan dari sekeliling dan lain sebagainya untuk apakah kita mau maju di politik. Tapi saya nggak pernah kepikiran dulu mau menjadikan politik itu atau jadi politisi sebagai profesi resmi. Saya pengen tadinya fokus di ekonomi pembangunan, di development, apakah itu dengan NGO dan lain sebagainya. Itu passion saya di situ. Mungkin takdir udah ngasih saya peluang untuk ngabdi sama masyarakat di jalur yang sebenarnya lebih impactful. Jadi saya percaya kalau kita pengen bikin perubahan atau gagasan perubahan kita ini benar-benar bisa terimplementasikan dengan baik, saya yakin sampai sekarang nggak ada jalur lain yang lebih baik dibanding jalur yang saya saat ini lalui. Saya selalu support kalau misalnya ada anak-anak muda yang pro semangat perubahan, pro semangat pembaruan, untuk masuk ke politik, terutama di level lokal, yang masyarakatnya benar-benar langsung bisa curhat sama dia dan dia bisa sampaikan di pemerintahan lokal tersebut. Jadi ya alhamdulillah 4 tahun terakhir di DPR RI mengabdi buat masyarakat Pandeglang dan Lebak, punya kesempatan untuk membantu orang banyak karena kita dipilih sama mereka untuk bisa menghadirkan solusi dan juga merespon aspirasi yang mereka sampaikan kepada kita. Jadi ya alhamdulillah Mbak, bersyukur. Kemudian Mas, sering gak sih di underestimate karena ya kan kamu punya privilege, kamu ada di situ karena kamu punya privilege. Pernah gak Mas di judging kayak gitu? Pasti pernah lah ya. Dan gimana Mas menurut Mas Rizky sendiri? Tersinggung gak tapi? Kalau saya tersinggung kayaknya saya gak pantas untuk duduk di posisi saya sekarang gitu loh. Kan kalau kata orang tua, kata
lingkungan sekitar. Kakek saya juga dulu bilang nikmatnya jadi pemimpin, bahasa mereka kayak nikmatnya jadi pemimpin itu ya dicaci, dimaki, dikasih curhatan. Intinya kan masyarakat pengen menyampaikan aspirasinya. Kadang-kadang itu manis, baik, kadang-kadang pedes. Itu udah harus bisa bagian dari tanggung jawab seni kita gitu loh. Kalau mau jadi wakil dari masyarakat ya harus bisa terima atas konsekuensi pekerjaannya. Nah itu yang saya coba terapkan. Tapi ya saya berprinsip karena saya sering dilakukan seperti itu, saya punya prinsip saya nggak akan memperlakukan orang lain seperti itu. Apapun backgroundnya, dari manapun dia berasal, apapun suku dan lain sebagainya, agama, yang kita pengen tekankan adalah prinsip kesetaraan. Yang penting adalah itu. Gitu. Mau backgroundnya dari mana, mau seperti apa, selama prinsip dia adalah untuk menekankan harus ada kesetaraan antar golongan, antar suku, antar economic background, untuk bisa memberikan kesempatan yang sama pada masyarakat, terutama anak-anak muda lain yang mungkin belum punya kesempatan sebaik saya. Menurut saya itu prinsip yang bagus untuk bisa kita kedepankan bersama. Meng-highlight statement Mas Rizky barusan, aku setuju banget. Karena menurut saya sendiri juga ketika orang mempunyai privilege, dia tidak menggunakan privilege itu dengan bijak. Itu juga banyak kok yang terjerumus. Kan Mas Rizky termasuk orang yang bisa menggunakan privilege dengan baik, which is itu very good. Ya, saya aminin yang baik-baik. Tapi kan nggak semuanya datang komentar manis seperti itu juga harus bisa kita terima. Yo masa kita udah dipilih jadi wakil masyarakat ngejudge kita sedikit, kitanya baper. Jadi nggak boleh itu, justru menurut saya agak keliru. Tapi ya katanya kalau galak, kalau agak pedes komentarnya artinya dia peduli sama kita. Jadi ya itu kita ambil positifnya. Kalau di Senayan sendiri Mas, sebagai orang yang duduk di usia muda di kursi Senayan, kalau dari sesama anggota dewannya sendiri Mas, sering nggak sih ada yang menganggap ih kamu anak bau kencur gitu? Karena kan di sana kan termasuk usianya Mas Rizky termasuk yang muda banget dong dibandingin anggota-anggota dewan yang lain gitu kan. Apalagi mengingat tadi Mas Rizky di DPR Komisi 1 yang menangani senior semua begitu, gimana Mas? Pernah nggak diperlakukan seperti itu? Pernah. Pastilah Mbak. Pasti ya? Ya dia kan lihat ini mungkin seumur anak saya. Iya kan? Atau bahkan ada yang seumur cucunya. Oh iya ada yang seumur cucunya. Ya ada lah Mbak. DPR itu kan harusnya isinya memang dari lintas kalangan, lintas umur, lintas generasi, lintas profesi dan lain sebagainya. Ada yang tadinya mantan jenderal, ada yang tadinya mantan gubernur, mantan pengusaha luar biasa, tapi yang mantan penjahat juga ada. Oh gitu. Kita gitu ya. Tapi enggak, intinya kita harus bisa menerapkan prinsip apa ya? Kalau misalnya pengalaman saya Mbak duduk di DPR RI di Cemooh itu ya biasa. Saya selalu sampaikan muda itu kalau diibaratkan sebagai penyakit ya lama-lama juga sembuh. Ya kan? Pasti kan mereka juga pernah seumur saya. Nggak mungkin kan orang tiba-tiba lahir umur 40 tahun atau 35 tahun iya, dan lain sebagainya. Jadi ini yang kita harus bisa terapkan. Yang penting artnya Mbak, yang penting seninya. Saya rasa mereka yang senior pun kalau melihat satu anak muda tahu kapan dia harus bisa berkontribusi, tahu kapan dia harus bisa mendengarkan, wise dalam mendengar masukan-masukan dari mereka, terus ingin membawa semangat perubahan, tapi tentu kita harus pelajarin sistem yang ada di hadapan kita. Kayaknya mereka juga pasti akan respect. Nah, jadi ya itu aja yang saya terapkan. Kalau dibully atau diomongin ya pasti ada, tapi di pengalaman saya nggak ambil pusing kayak gitu-gitu. Jadi buat anak-anak muda yang sekarang memilih untuk baru mau terjun ke politik, tetap semangat, tidak perlu takut dengan hambatan-hambatan itu ya Mas ya? Jangan, karena itu proses tumbuh kita
juga. Ya masa kita maunya dipuji terus. Masa mau yang ini yang muda ini yang kita harus kasih kesempatan yang enggak juga lah. Kita masuk ke dalam proses itu ya ada natural selection gitu loh, dan kita harus bisa mengaktualisasikan diri kita sebaik mungkin. Ya, kalau baperan ya jangan masuk jangan masuk ke politik ya, kalau nggak kuat mental ya. Mas Rizky, ini kita pelan-pelan baca absenan Sentrian yang udah hadir di YouTube. Aku bacain ya Mas Rizky ya. Aceh siap dukung Anies Baswedan. Bravo Center Indonesia Kalimantan cerdas bersama Anies. Halo Bandung untuk ARB. Aceh Bandung ganteng cerdas. Emang Bandung ya Mas? Bukan Banten. Banten Sentrian ya. Suara tidak jelas dan kecil, guys. Okay. Enggak ya, itu enggak kan? Tegal Jateng hadir, Lubuk Linggau hadir, Madiun for Anies. Jabodetabek hadir, halo Jabodetabek, Bogor, halo Bogor. Ayo siapa yang mau menyapa Mas Rizky boleh? Itu penonton semua. Center, iya, Centernya nih banyak ini. Anak-anak muda sekarang gimana ya? Anak-anak Gen Z, mungkin mereka udah terlalu apatis dengan politik tuh juga banyak. Ya itu yang saya suka miris kadang-kadang ngelihatnya gitu loh. Mereka waktu saya masuk ke politik banyak juga teman-teman saya yang yang apatis. Agak bukan apatis, tapi sebagian dari mereka kok kayaknya sedikit menyayangkan gitu loh, karena mereka pikir politik itu udah melekat dengan stigma-stigma yang ada. Apakah itu terkait dengan korupsi, apakah itu terkait dengan ya banyaklah stigma-stigma. Termasuk mungkin kita juga sebelumnya mikir seperti itu. Mungkin kita salah satunya ya. Yes, dan harus bisa dipahami. Jadi saya selalu agak miris, padahal sebenarnya pekerjaan mereka, profesi mereka itu benar-benar berkaitan betul sama sistem pengambilan kebijakan di pemerintah, baik itu ekonomi kreatif, baik itu soal pariwisata, perikanan, terus apalagi F&B, restoran dan lain sebagainya, itu berkaitan banget sama politik gitu loh. Jadi disayangkan banget. Sayang banget. Mereka-mereka yang aktif di situ apatis dengan sistem politik di negara kita. Betul. Mas Rizky, ini kita mau buka Instagramnya Mas Rizky. Kita kepoin bareng guys. Wah ini main jet ski, hobi ya Mas main jet ski ya? Enggak hobi. Jadi itu captionnya sesuai titik. Sesuai, wah maaf Mas kemarin gak sesuai titik nih aku, jadi kita gak ketemu. Mungkin di pulau sampingnya ya. Udah diajak gitu sama teman saya gak hobi lah. Itu di mana tuh Mas? Itu di Pulau Seribu. Di Pulau Seribu. Tapi menyenangkan? Ketagihan gak? Atau ternyata buat biasa aja? Latihan fisik oke. Karena itu kita berdiri sekitar berapa jam ke nyebrang pulau balik. Tapi ya abis itu biasanya 2 hari nggak bisa olahraga. Oh gitu. Karena pegel-pegel. Pasti Mbak. Ototnya harus ditahan kan. Kita nerjang ombak semuanya. Jadi ya buat latihan mental dan fisik bagus itu. Mas Rizky itu Mas Rizky kok ini anak-anak pada kepo nih. Mas Rizky kok nggak ada upload foto, posting foto sama pacar apa gimana? Atau privacy? Atau emang termasuk orang yang berprinsip, aduh aku kalau misalnya masih pacaran nggak diposting apa gimana gitu? Soalnya banyak teman-teman saya Mbak, udah yang posting di Instagram terus putus. Pacarnya ya. Kenain itu. Jadi aduh ya bener. Ya nggak tahu lah itu. Saya juga kadang-kadang saya nggak hobi foto orangnya Mbak. Jadi gitu. agak susah ngumbar hal-hal yang seperti itu. Gitu. Tapi ya ini platform sosial media. Dan kita hidup di zaman itu ya, kalau nggak kita ikutin bisa nggak bagus juga. Tapi ada juga Mas yang nggak mau posting tuh bukan karena ya alasannya privacy, tapi ternyata ada banyak hati yang dijaga, bisa juga. Hati yang dijaga. Bisa juga Mas kayak gitu. Yang perlu jaga hati diri sendiri biar nggak kotor. Terus Mas jarang posting di Instagram kenapa nih? Kan banyak tuh yang pengen tahu kegiatannya Mas Rizky.
Itu juga pertanyaan yang tim saya sering nanya ke Kenapa tuh, saya. Mas? Padahal banyak nih katanya fotonya bagus-bagus kegiatan. Iya, kenapa Mas? Kalau udah saya biasanya keliling dari pagi sampai malam. Di malam hari itu baru dikirimin foto-foto kegiatan tadi siang atau tadi pagi. Udah, habis itu masih banyak warga juga yang nge-WA dan lain sebagainya. Jadi malam itu kadang-kadang fokus ngebalesin WA-WA yang tadinya datang di pagi dan di siang hari. Jadi untuk ngepost sesuatu di malam hari itu agak sulit gitu loh. Jadi kadang-kadang sampai tim saya bikin satu akun lagi yang nama saya, karena agak frustrasi kayaknya saya jarang ngepost di Instagram. Jadi khusus mereka bikin kegiatan. satu akun yang khusus kegiatan. Oh, berarti ada Instagram yang khusus Untuk kegiatan ya, politiknya karena, ada. Iya. Oh ya, ini buat para fansnya Mas Rizky, ternyata banyak ada juga akun lain yang memposting kegiatan-kegiatan Mas Rizky gitu ya. Jadi yang kepo ntar boleh. Oke, ini kita bacain ini lagi. Bogor hadir untuk Pak Anies. Madiun, halo Madiun. Tegal Jateng hadir, halo. Sampai ke Tegal, sampai ke Madiun. Iya, udah ada yang dari luar negeri juga, Mas. Teman-teman kita yang di Malaysia itu juga pada ngikutin Center Indonesia. Kalau Mas Rizky setelah terjun ke politik happy nggak? Ternyata emang kan tadi kan emang passionnya di situ. Nah setelah udah terjun, oh ternyata aku emang menikmati gitu. Mungkin katanya bukan menikmati, tapi banyak semangat ada. Passionnya sebenarnya bukan jadi politisi, tapi isu-isu politik itu yang kita kebanyak anak muda yang seperti itu. Pas masuk ternyata ini merupakan proses pembelajaran yang luar biasa, Mbak. Di dalam sistem itu ternyata kita benar-benar pretelin gitu. Ternyata bikin perubahan itu nggak segampang yang kita kira. Dan ternyata politik itu bukan permainan individu, tapi kita butuh tim yang kuat, yang jelas, yang bagus, yang chemistry-nya juga cocok satu sama lain. Jadi untuk teman-teman anak muda yang suka permainan tim, terus suka bangun chemistry tim yang bagus, tapi dia nggak terlalu interested sama isu-isu politik, sebenarnya dia juga punya kesempatan yang sama. Itu di anak muda tuh biasanya yang aktif misalnya hanya sebatas aktivis-aktivis atau yang tergabung terhadap LSM. Mereka-mereka yang nggak terlalu suka sama isu-isu politik dan lain sebagainya, kadang-kadang nggak dicap sebagai anti politik. Sebenarnya nggak juga gitu loh. Mereka tetap ngikutin isu-isu yang ada. Jadi ya ini lagi-lagi kehormatan, tapi ya untuk proses pembelajaran di dalam politik selama 4 tahun terakhir saya di DPR itu luar biasa. Jadi nambah pengalaman dan nambah ilmu banyak juga. Plus bisa mengabdi secara langsung di lapangan. Mas Rizky, kita jawab pertanyaan gabut. Siap ya Mas ya? Siap. Nih aku juga nggak tahu jawabannya Mas, tenang aja. Kelapa muda emang umurnya berapa ya? Ini pertanyaan yang saya nggak pernah dapat sebelumnya, tapi emang kelapa muda emang umurnya berapa ya? Berapa Mas? Mungkin berapa? 1. Itu bayi. 1 buah. Newborn ya itu ya. Gak tahu ini yang bikin pertanyaan emang jawabannya berapa? Ini tim center dia. Pertanyaannya Mas ini kayaknya ya. Iya nih. Terus pertanyaan yang kedua, next. Gak tahu ya Mas, aku juga gak tahu sih. Kenapa orang malas sering dimarahin padahal kan gak ngapa-ngapain? Ya, mungkin karena dia gak ngapa-ngapain itu gak berguna ya Mas? Enggak, bukan. Gak berguna dan bangsa gimana? Ini orang malas mager. Kayaknya dia emang harus nyari sesuatu yang dia bener-bener sukain, dia gak akan malas. Tapi yang bahaya kalau dia udah bilang passionnya di situ, terus pas dia masuk kecemplung di situ tetap malas. Nah itu baru kita marahin. Oke, berarti yang malas tuh karena belum menemukan passionnya aja ya Mas, belum ditempatkan. Mas, bener kalau kita pinjem uang di bank untuk menikah, terus kalau nunggak bayar istri kita bakal ditarik sama bank?
istrinya dijadiin jaminan memang ya waktu waktu apa? Waktu minjem kan enggak dong. Ini bang apa ini? Oh itu bang abal-abal itu. Kalau pinjem uang di bank untuk menikah, istri kita bakal ditarik di bank kalau nggak bayar. Saya jadi agak nervous sendiri bacanya. Oke, namanya apa? Namanya ya namanya juga gabut. Ini gabut banget ya. Gabut banget sih. Terus nih kita ke pertanyaan berikutnya. Apa benar kalau kita pingsan di depan PNS bisa diangkat PNS? Biasanya kalau di depan guru juga kita jangan jadi guru. Kalau aku mau pingsan di depan Ronaldo aja lah kalau gitu. Tapi belum tentu diangkat sama Ronaldo. Bisa jadi sama security atau bodyguardnya. Betul juga. Terus terakhir nih, ada apa sih di ujung langit? Ada harapan. Gabut gak? Jawabannya gabut. Ini benar-benar representasi anak muda yang serius. Kayaknya jawabannya lebih gabut dari pertanyaan. Jawabannya adalah apa coba bang? Ada apa? Huruf T. Aduh, itu benar-benar bukan gabut. Terus Mas Rizky ini kan udah settle di dunia perpolitikan. Kemudian orang kalau lihat kan, wah Rizky ini udah sukses di usia muda. Masih suka overthinking gak sih kayak kita ini? Overthinking? Kalau saya nggak overthinking, nggak pernah. Dulu mungkin suka ya. Kalau dulu sekarang, tuh kapan? Ya waktu SMA. Oh berarti waktu setelah udah di DPR RI udah nggak pernah overthinking dong? Overthinking yang eksesif atau terlalu berlebihan juga saya belajar akhir-akhir ini nggak bagus mbak. Oh gitu, jadi nggak ya? Kita fokus aja itu loh, karena apa yang bisa dirubah juga kalau kita overthinking kan. Okay. Jadi mendingan kadang-kadang saya mengambil sikap buat ya sebisanya kita kasih pikiran di situ, kita kasih pemikiran kita di situ ya oke. Tapi untuk digalauin apa segala macam kayaknya nggak bagus. Okay. Itu bisa berdampak negatif ke ke pikiran kita. Berarti nggak senterian, Mas Rizky udah nggak pernah overthinking kayak kita. Jadi harus belajar termotivasi dari Mas Rizky. Skalanya aja mungkin Mbak, yang saya lagi coba atur sekarang. Kalau intensitasnya ya, iya. Lebih ke dulu kalau overthinkingnya seminggu sekali, sekarang mungkin setahun sekali gitu. Atau kayak overthinkingnya dulu 50%, sekarang 40%, 30%. Oke. Kalau seminggu sekali tapi berat banget juga bisa stres. Gimana Mas? Jadi dari tadi kan kita udah ngobrolin soal politik anak muda nih. Kalau Mas Rizky kan ini dari fraksi Demokrat ya. Kalau Demokrat sendiri gimana Mas memberikan ruang untuk anak muda? Ada porsinya nggak sih untuk anak-anak muda berperan Mas kalau dari Demokrat? Jawaban singkatnya justru bukan porsi lagi, tapi benar-benar dikedepankan kayaknya di partai kita. Ketua umum kita Mas AHY representasi dari kaum muda, bukan kaum ya, kayaknya seakan-akan terpisahkan gitu loh. Mas AHY selalu bilang, dan saya juga setuju gitu, visi yang saya pegang kebetulan sama yang di offer atau ditawarkan sama Partai Demokrat sama AHY sekarang sama gitu. Anak muda harus bisa jadi bagian dari lingkungan, harus jadi bagian dari proses pengambilan kebijakan. Kita nggak mau hidup di dunia yang dibuatin untuk kita. Kita mau jadi bagian dari pembuatan atau proses perubahan tersebut. Kemudian anak muda dikasih bukan porsi, tapi diperankan bukan hanya di isu-isu kepemudaan. Kadang-kadang partai-partai itu Mbak bikin atau mengedepankan anak muda hanya untuk di isu-isu kepemudaan. Yang muda yang kuat atau saatnya yang muda baru yang dikirim anak-anak muda tuh. Iya, sama seperti perempuan. Kadang-kadang saya lihat di partai-partai politik di Indonesia, perempuan diberikan peranan untuk membahas isu-isu perempuan, empowerment dan lain sebagainya. Kita di Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Mas AHY memberikan ruang, memberikan peranan kepada anak muda dan juga perempuan untuk berkecimpung di berbagai isu atau berbagai sektor. Jadi kita nggak hanya melihat anak muda bicara tentang kepemudaan,
tapi juga terkait dengan masalah supremasi hukum. Kita bahas ekonomi, pembangunan ekonomi dari desa. Kita melibatkan juga banyak figur-figur perempuan yang kuat di Demokrat untuk membahas isu terkait dengan politik luar negeri, Rusia dan Ukraine, perdamaian dunia dan lain sebagainya. Ini yang kita ingin terapkan di Demokrat, dan saya melihat kepemimpinan Mas AHY terutama dalam beberapa tahun terakhir itu cemerlang dan luar biasa memberikan peranan, dan memang sudah waktunya kok kita terapkan itu, dan bangga saya menjadi anggota Partai Demokrat terutama di bawah kepemimpinan Mas AHY sekarang. Demokrat sendiri mengusung Anies Baswedan. Menurut Mas Rizky sebagai anak muda, figur Pak Anies itu seperti apa? Singkatnya? Iya. Sederhana, progresif, very smart, bisa kerasa orang pintar sekali, baru, selalu ada ide-ide baru, dan juga articulate ya, dalam bukan hanya memiliki ide-ide atau gagasan yang luar biasa atau baru, dan bukan akhir-akhir ini doang, sejak jadi rektor dan sebelum-sebelumnya. Ini selalu memiliki gagasan-gagasan yang progresif dan juga powerful gitu loh. Dan bukan hanya memiliki gagasan, tapi bisa mengartikulasikan gagasan itu dengan baik, dengan clear, agar anak-anak muda yang di sekelilingnya bisa paham dan bisa tertarik untuk ikut ke gagasan tersebut. Kalau Mas Rizky udah pernah ketemu sama Pak Anies? Udah beberapa kali, alhamdulillah. Gimana tuh first impressionnya? Boleh nggak diceritain awal ketemunya? Jadi ketemu sebenarnya sudah beberapa kali, tapi yang ngobrol itu waktu itu di nikahan kakak saya. Oke. Bela-belain Pak Anies datang di tengah-tengah kesibukan, kita ngobrol sedikit, dan citra tersebut yang sebenarnya saya rasakan betul-betul. Sederhana sekali orangnya, apa adanya, gitu. Nggak menjadi everything to everyone gitu. Oke. Dan kita bisa rasakan dia orang yang benar-benar memiliki fokus yang nggak terkalahkan. Jadi kalau udah fokus ke satu hal kayaknya, kalau lagi ngobrol soal kebijakan dan lain sebagainya, itu benar-benar resolute, benar-benar nggak bisa ada distraction di otaknya dia. Jadi itu yang impression yang saya dapat. Tapi kesederhanaannya itu kayaknya yang masyarakat rindukan untuk lihat di figur pemimpin-pemimpin kita ke depan. Pertanyaan terakhir Mas Rizky. Kemarin ada isu terkait usia cawapres. Bisa di usia 35 tahun. Mas Rizky sebagai anak muda yang sudah terjun di politik, seandainya Mas Rizky diminta menjadi cawapres di usia itu, Mas Rizky akan say yes or no? Minta masyarakat atau gimana? Tapi saya ngerti pertanyaannya. Iya. Intinya seperti ini. Kita tentu mendorong keterlibatan anak muda di politik. Kita mendorong agar makin banyak lagi anak-anak muda di Indonesia yang interested, benar-benar tertarik untuk terjun ke politik. Baik itu di legislatif seperti saya, ataupun di level eksekutif. Banyak sekarang anak-anak muda yang jadi bupati, wali kota, bahkan gubernur, bahkan menteri, untuk bisa ikut dalam proses pengambilan kebijakan tersebut. Sah atau tidak? Sah. Baik atau tidak? Baik. Tapi tentu dalam beberapa waktu terakhir ini banyak gonjang-ganjing terkait dengan isu penurunan usia cawapres dan lain sebagainya. Prinsip saya sebenarnya kalau itu dilakukan dengan cara yang demokratis, dengan cara yang benar-benar merepresentasikan keinginan dari masyarakat dan dilalui dengan cara yang benar, itu sah-sah saja. Yang jangan sampai terjadi adalah seakan-akan undang-undang kita atau konstitusi kita atau syarat dan peraturan tersebut dirubah hanya untuk kepentingan seseorang ataupun golongan tertentu. Exactly. Nah itu yang kita ingin batasi, terlepas dari siapapun itu. Okay. Banyak figur-figur yang kalau kita lihat memang cocok. Banyak juga mungkin yang orang punya pertimbangan lain. Tapi pada prinsipnya di level negara, di level sistematis,
level sistem ini nggak baik kalau misalnya peraturan negara, undang-undang negara, konstitusi kita dirubah untuk hanya menjawab kepentingan golongan tertentu. Itu yang kita ingin batasi dan saya yakin semuanya juga sepakat. Mas, terakhir tambahan maksudnya tips buat Sentrian menjadi politisi muda yang ingin terjun ke politik. Yang pasti semangat, jangan baperan, punya rasa pengen mengabdi, dan juga kalau udah masuk ke dunia politik artinya kepentingan pribadi kita harus bisa dikesampingkan untuk kepentingan dari masyarakat luas. Oke. Dan stay true to who you are gitu. Kita harus bisa jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain. Tetap be yourself ya. Oke, Mas Rizky, nggak terasa nih kita ngobrolnya panjang juga ya, ngalor ngidul tapi seru banget. Makasih banget udah sharing bareng sama Sentrian. Semoga tercerahkan apa yang disampaikan jadi ilmu yang bermanfaat. Makasih banyak Mbak undangannya. Thank you banget, jangan kapok ya Mas ya. Thank you, makasih Mbak. Thank you banget. Wah, Sentrian, ini tadi kita berbincang dengan salah satu politisi muda dari Demokrat, anggota DPR RI Komisi 1. Terima kasih buat Sentrian yang sudah nonton. 2024 adalah waktunya perubahan. Indonesia lebih adil, Indonesia lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.